Jangan berpura-pura lagi. Dokter bilang sudah memeriksamu, dan sama sekali tidak ada masalah. Kamu tidak hilang ingatan, apalagi bisu. Kamu mencari penjahat untuk menculik ibuku, membuatnya tiada. Wan demi melindungi ibuku, juga kamu tusuk hingga luka parah, sekarang masih tidak sadarkan diri di rumah sakit. Tapi kamu di sini, bermain drama hilang ingatan denganku? Kalau bukan karena Wan memberitahuku sebelum koma, bahwa kamu sudah lama bersiap untuk kabur dengan lelaki simpanan itu. Karena kamu ingin berpura-pura bisu dan tidak mau mengakui kesalahanmu. Kalau begitu, biarkan ibumu yang menanggung hukumanmu. Ayo pergi. Cepat jalan. Cepat ikut denganku. Aku melihatnya sendiri waktu itu. Pisaunya ada di tanganmu. Bagaimana penjelasanmu? Aku menyuruhmu bicara. Wan, sadarlah. Hanya kamu yang bisa membuktikan. Aku tidak bersalah. Penjahat sepertimu tidak layak menyentuhnya. Wan, kamu sudah bangun. Shouting. Maafkan aku. Aku sudah berusaha semampuku, tapi tetap tidak bisa melindungi Bibi. Semua ini salahku. Wan, cepat jelaskan kepada Shouting bahwa aku tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Shouting, ada apa dengan Jiang Mian? Dia sangat menakutkan. Dia tidak mau bicara, juga tidak ingat apa yang terjadi hari itu. Kata dokter, dia cuma pura-pura. Untung saja aku sudah menyuap dokternya. Jiang Mian, aku akan membuatmu menderita selamanya. Jiang Mian, kamu sudah mencelakai Bibi, tapi kamu berani bertindak seolah tidak ada yang terjadi? Gara-gara kamu, nantinya aku harus hidup dalam rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Shouting, dialah penyebab Bibi tiada, dialah pelakunya. Sekarang apa lagi yang mau kamu jelaskan? Bicara, mengapa kamu mencelakai ibuku? Jangan pikir dengan berpura-pura bisu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Karena kamu tidak mau bicara. Dan karena kamu terus berpura-pura bisu. Segera tarik seluruh investasi dari grup Jiang. Aku akan membuat grup Jiang bangkrut. Tiada itu terlalu mudah bagimu. Aku akan membiarkanmu tetap hidup untuk menebus dosa. Malam ini kamu harus menjaga Wan dengan baik. Pergi ke alam baka terlalu mudah untukmu. Aku ingin kamu tetap hidup untuk menebus dosamu. Malam ini kamu harus menjaga Wan dengan baik. Apa kamu bisu? Benar-benar sudah jadi bisu? Kiao Wan, aku menganggapmu sebagai saudara baikku sendiri, ternyata kamu tega mencelakaiku. Sepertinya dia memang benar-benar bisu. Aku sungguh sangat beruntung. Sayang sekali, aku tidak berhasil menghabisimu. Ada apa? Mau panggil orang? Jangan lupa, kamu sekarang itu bisu. Jangan sentuh aku. Aku merasa kamu menjijikkan. Shouting, Jiang Mian sudah gila. Dia ingin menghabisiku agar aku tutup mulut. Aku susah payah baru bisa melepaskan diri.
Berani sekali kamu berbuat onar di dalam rumah sakit. Apa aku sudah bersikap terlalu baik padamu? Pelayan, seret wanita gila ini keluar dan kurung dia. Jika dia berani melarikan diri, maka buatlah perhitungannya. Kamu harus terus bertahan hidup. Berani kabur, habisi dia. Kepalaku sakit sekali. Mengapa aku tidak ingat apapun? Tahu apa ini? Ini racun yang sangat mematikan. Satu suntikan saja, kamu akan tiada tanpa meninggalkan jejak. Biarkan aku membuat segalanya jelas bagimu. Penculik itu adalah orang suruhanku, dan Nyonya Besar Pei, itu juga aku yang menghabisinya. Salahkan saja wanita tua yang pilih kasih itu. Mengapa dia memilihmu menjadi menantunya? Sayang sekali kamu sempat berhasil kabur. Tapi tidak masalah. Sekarang kami tetap berhasil menimpakan semua kesalahan ini kepadamu. Kak Xiaoting sekarang sangat membencimu. Apakah kamu penasaran? Mengapa aku melakukan semua ini? Nyonya Muda Pei hanya boleh menjadi milikku. Semua orang yang menghalangi langkahku harus aku singkirkan. Nyonya Muda Pei hanya bisa menjadi milikku. Siapapun yang menghalangiku harus tiada. Nona Kiao, Tuan Pei datang. Sial. Anggap saja kamu sedang beruntung. Tapi kamu, dasar wanita tak tahu malu, sekarang kamu sudah menjadi bisu. Membiarkanmu tetap hidup untuk melihatku duduk di posisi Nyonya Muda Pei juga bukan ide buruk. Kita lihat saja nanti. Kiao Wanwan ingin menghabisiku? Kiao Wanwan ingin menghabisiku. Kiao Wanwan ingin menghabisimu? Dia bahkan mencelakai ibu. Dia yang menghubungi para penculik. Cukup. Apa kamu pikir aku ini bodoh? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri saat kamu melukai Wanwan, dan sekarang kamu berani memfitnah Wanwan? Jika bukan karena grup Jiang, kamu bukan siapa-siapa. Aku mohon, percayalah padaku sekali saja. Demi hubungan kita yang dulu, pergi dan selidiki. Baik. Tuan Muda Pei, saya akan segera menyelidikinya. CEO sudah dikonfirmasi, Nona Kiao tidak pernah keluar dari rumah sakit, dan tidak ada orang yang datang ke sini. Aku mengerti. Aku sudah menyelidiki berkali-kali, dan semua bukti mengarah kepadamu. Sekarang kamu malah bilang, Wanwan ingin menghabisimu. Tidak kusangka kamu adalah wanita yang sangat kejam. Kenapa kamu tega menghabisi ibuku? Apa kesalahan ibu terhadapmu? Aku sangat berharap pelakunya bukan dirimu. Aku sangat berharap kamu bisa mengatakannya langsung padaku, bahwa pelakunya bukan dirimu. Bicaralah. Bicara. Aku tidak melakukannya. Sungguh bukan aku. Masih tidak mau mengaku juga? Karena kamu tidak mau bertobat, maka bersiaplah di sini hingga tiada. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Bukan aku yang menghabisi ibu. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Xiaoting, kenapa kamu pun tidak percaya padaku? Aku bisa bicara? Xiaoting. Xiaoting. Aku sudah bisa bicara. Yao Wanwan, dia. Xiaoting. Aku bisa. Halo Tuan Muda, Nyonya sudah bisa bicara. Kenapa Xiaoting belum juga kembali? Tidak akan terjadi hal buruk, kan? Sampai saat ini, Xiaoting masih belum kembali ke rumah sakit. Apakah dia sedang menemani Jiang Mian? Nona Kiao, Tuan Muda tadinya sudah meninggalkan rumah, tapi karena Nyonya sudah bisa bicara, beliau pun bergegas kembali. Apa? Oh,
Itu bagus sekali kalau begitu. Apa yang dia katakan? Sepertinya Nyonya menyebut nama Nona Kiao. Aku mengerti. Benar saja. Aku tidak bisa membiarkan wanita sampah itu tetap ada. Tidak bisa. Aku harus sampai sebelum shouting untuk membereskannya. Kamu benar-benar sedang pura-pura. Ingin bicara apa? Katakan saja. Shouting. Aku dengar Kak Jiang Mian sudah bisa bicara, jadi aku datang kemari untuk melihatnya. Bicara dong. Kenapa diam lagi? Katakan sesuatu. Apa aku salah menuduhmu? Apa kamu sedang mempermainkan shouting? Jiang Mian, apa kamu senang bersikap seperti ini? Atau apa kamu merasa bahwa kamu tidak bersalah sama sekali? Aku, Pei Shouting, menganggap penghinaan terbesar dalam hidupku adalah menikahi wanita sepertimu. Pura-pura bisu, pura-pura lemah, kamu suka berpura-pura, kan? Bukan aku. Aku ingin lihat apakah kamu sanggup berpura-pura sampai tiada nanti. Kuberikan satu kesempatan lagi. Ingin bicara atau tidak? Jiang Mian, aku selalu mengira kau wanita yang lemah lembut. Tak kusangka ternyata kau begitu munafik dan kejam. Takut ya? Kau tahu, saat kau menusuk ibuku berkali-kali, betapa takutnya dia. Berhentilah bersandiwara. Kau lebih memilih tenggelam hanya demi bersandiwara denganku sampai akhir, ya? Bukan aku pelakunya. Halo, Halo shouting, Wan Wan, kau ada di mana? ada yang menguntitku. Cepat kemarian, selamatkan aku. Aku segera ke sana. Jiang Mian, silakan terus berpura-pura bodoh. Tapi aku pasti punya cara untuk mengirimmu ke penjara. Renungkanlah perbuatanmu itu. Tolong, siapapun, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Pei Shouting. Apakah kau yang ingin aku tiada? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan pernah mau mencintaimu lagi. Mian Mian? Mian Mian. Shen Yan, jaga ucapan dan tindakanmu. Dia sekarang adalah istriku. Kamu masih sadar bahwa dia adalah istrimu? Apa begini caramu memperlakukannya? Aku beritahu kamu, jika tidak ditemukan tepat waktu, dia sekarang sudah tiada, apa kamu tahu itu? Shen Yan, Jiang Mian sekarang sangat aman. Sekarang pergilah. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani membiarkannya jatuh ke dalam bahaya lagi, dia bukan lagi istrimu. Keluar. Boleh juga, Jiang Mian, personamu masih tetap sama. Bajingan Shen Yan itu ternyata belum menyerah terhadapmu. Aku benar-benar gila sampai merasa kasihan padamu. Ini semua kesalahanmu sendiri. Kamu memang pantas dihukum. Jiang Mian, aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku. Bisa tenggelam di bak mandi? Apa kamu bodoh?
Ada. Ada seseorang yang mau. Ada. Ada orang yang ingin. Shouting, apa yang sedang kalian lakukan? Habislah aku. Aku tidak boleh bertemu Kia Wan. Apakah Kak Jiang Mian sedang berbohong lagi? Jika kakak Shouting sudah tidak memedulikan hidup dan matiku lagi, maka selamanya jangan pernah urusi aku lagi. Bukankah aku sudah menyuruh asisten Chen untuk menyelamatkanmu? Keadaan Jiang Mian saat itu sangat darurat. Dia darurat? Lalu bagaimana denganku? Aku hampir saja dibuat tiada oleh beberapa orang. Bak mandi pun bisa membuat orang kehilangan nyawa, bahkan anak kecil pun tidak akan percaya trik murahan seperti itu. Dia sengaja menarikmu kembali agar aku segera tiada. Dengan begitu, tidak akan ada lagi orang yang bisa menuduhnya. Bahkan sampai sekarang dia masih pura-pura sakit. Kakak Shouting, kamu tidak mungkin sampai sekarang masih mempercayainya, kan? Dia itu adalah seorang kriminal. Masalah ibuku? Apakah benar-benar dia yang melakukannya? Mengenai urusan ibuku, apakah benar itu semua perbuatannya? Apa maksudmu? Kamu sedang mencurigaiku. Aku. Hari itu kamu sendiri yang melihat Jiang Mian memegang pisau dan melukaiku. Apa mungkin aku mempertaruhkan nyawa untuk menjebak Jiang Mian? Aku. Itu hanya karena kali ini, Jiang Mian tidak pura-pura sakit. Dia benar-benar hampir tiada karena tenggelam. Tetap saja kamu tidak seharusnya mencurigaiku. Hari itu aku dibius hingga pingsan, lalu melihatnya mengarahkan pisau ke bibi. Kedua tanganku terikat. Aku hanya bisa melindungi dengan tubuhku. Tapi para penjahat itu datang menyerbu, memukulku. Aku hanya bisa menyaksikan secara langsung apa yang terjadi pada bibi. Maafkan aku. Maaf. Aku yang terlalu banyak pikiran. Aku tidak seharusnya mencurigaiku. Sedang menunggu Shouting ya. Sayangnya dia tidak akan sudi melihatmu lagi. Mau memanggil orang? Walaupun orang-orang datang, apakah kamu bisa mengeluarkan suara? Aku benar-benar tidak menyangka. Shouting ternyata masih menaruh iba padamu. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Shouting! Shouting, tolong aku! Tolong aku, Shouting! Jiang Mian, apa yang ingin kamu lakukan? Shouting! Aku hanya ingin datang menjenguknya, tidak menyangka dia malah. Jiang Mian, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Bahkan kamu berani mencelakai Wan Wan. Aku tidak melakukannya. Sepertinya aku sudah terlalu baik padamu. Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Sakit sekali. Semenjak kecelakaan mobil waktu itu, aku sering menderita sakit kepala. Apa yang ingin kamu lakukan? Kondisi Wan Wan begini semua karena ulahmu. Pei Shouting, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Chen Yan, jangan terlalu ikut campur urusanku. Jiang Mian saat ini masih merupakan istri dari Pei Shouting. Tolong jaga sikapmu. Ayo pergi. Segera keluar dari rumah sakit, pulanglah sendiri. Jiang Mian, ternyata kamu bisa lolos lagi.
Bagaimana? Apa kamu puas dengan surat terakhir yang kutulis untukmu ini? Membuatmu memilih untuk tiada demi menebus dosa. Bisa dibilang memberimu sebuah akhir yang layak. Sedang mencari shouting? Dia sedang mandi di lantai atas. Malam ini kami akan... Si bisu itu sungguh keras kepala. Jika begitu, aku akan bermain-main denganmu lebih lama. Shouting, selamatkan aku. Ini semua salahku, Shouting. Ini semua karena aku terlalu merindukan Bibi, dan Jiang Mian terus saja tidak mau mengakui kesalahannya. Makanya, aku berbicara sedikit kasar padanya. Shouting, tolong jangan salahkan aku ya. Cukup. Jiang Mian, kamu terus-menerus menyakiti Wan Wan. Padahal kamu bisa bicara, tapi terus berpura-pura bisu. Berlagak malang seperti ini? Aku benar-benar sudah muak melihatnya. Jiang Mian, aktingmu itu sungguh menjijikkan bagiku. Jiang Mian, akting pura-puramu itu benar-benar membuatku muak. Jiang Mian, keputusan paling menyesal yang pernah aku, Pei Shouting, buat adalah menikahimu. Pergi. Jiang Mian, minta maaf sekarang. Aku tahu kamu bisa bicara. Dulu aku selalu mengira bahwa aku telah salah menuduhmu, tapi sekarang aku sudah melihat jelas, kamulah yang menghabisi ibuku. Jiang Mian, dengan apa kamu akan membayar nyawa ibuku? Kenapa kamu menghabisi ibuku? Jiang Cheng, beraninya kamu datang lagi. Presiden Pei, soal Mian-Mian ini. Anda ingin memohon keringanan untuk Jiang Mian? Apa grup Jiang ingin bangkrut besok? Jiang Mian, biar ku katakan padamu, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk memohon. Kamu tidak bisa lari dari genggamanku. Presiden Pei, ini adalah kesalahanku dalam mendidik. Kumohon maafkan putriku. Aku tahu Anda tidak percaya kepada Mian-Mian. Jika memang harus mempertaruhkan nyawa untuk menebus dosa, maka gunakanlah nyawaku sebagai penggantinya. Nah, jangan takut. Ayah ada di sini, semua akan baik-baik saja. Benar-benar pertunjukan kasih sayang ayah dan anak yang luar biasa. Kalian berdua ayah dan anak memang sama-sama pandai bersandiwara. Memuakkan sekali melihatnya. Anda. Jiang Mian, dengan segala yang terjadi saat ini, apa kamu akan terus pura-pura bungkam dan menolak mengakui kesalahanmu? Pei Shouting, mengapa Anda begitu tidak punya perasaan? Selama kamu mau bicara dan meminta maaf pada ibuku, aku bisa memberikan pengampunan pada Jiang Cheng. Jiang Mian, kamu membuat ibuku tiada, menggantinya dengan nyawa Jiang Cheng. Terasa cukup adil. Pergi. Pergi. Ayahku, apa yang terjadi dengan ayahku? Ingin bertanya soal Jiang Cheng? Sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Kamu mungkin belum tahu, ibu tirimu itu, bahkan sebelum ayahmu tiada, dia sudah terburu-buru menjual grup Jiang. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Akan kuperlihatkan padamu? Lihatlah sendiri. Ayahmu sudah hampir tiada, namun masih berusaha keras untuk memohon pengampunan bagimu. Sayangnya, karena kamu tidak mengaku bersalah.
Aku hanya bisa menyaksikannya jatuh pingsan karena kehilangan banyak cairan, namun tidak ada satu orang pun yang mau menyelamatkannya. Sekarang kamu seharusnya bisa memahami setengah dari penderitaanku. Jika ingin menyelamatkan ayahmu, cari sendiri biaya pengobatannya. Siapa sangka nona besar Jiang yang dulu ternyata menjadi sehina ini. Tuan Muda Pei bilang ayahmu hampir tiada. Aku bisa membantumu membayar biaya medisnya. Maaf sekali ya, tanganku terpeleset, tapi kamu tidak keberatan kan? Pungutlah. Jiang Mian, nasibmu sekarang bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Hanya demi uang receh ini, kamu rela berlutut padaku? Sungguh sebuah kehormatan. Kakak. Shouting. Kakak melakukan ini karena Jiang Mian telah menindasku, dia hanya ingin membelaku, tolong jangan salahkan dia ya. Berlutut dan minta maaf pada Wan Wan. Apa, masih tidak terima? Akui kesalahanmu. Maafkan aku datang terlambat. Minta maaf, Kakakku melakukan ini karena ada alasannya. Ini semua salahku. dibandingkan perbuatannya yang menghabisi Nyonya Tua Pei dan niatnya yang ingin mencelakai adikku, hukuman sekecil ini bukanlah masalah besar, kan? Kenapa? Mau merundung Jiang Mian hanya karena dia tidak punya kakak? Tunjukkan buktinya, atau segera minta maaf. Semua ini Wan Wan katakan langsung kepadaku. Lagi pula, seseorang sehebat dan sebaik Wan Wan, mana mungkin memfitnahnya? Terlebih lagi, Tuan Muda Pei melihat dengan mata kepalanya sendiri, kalau pisaunya ada di tangan Jiang Mian. Baik. Aku rasa tidak juga. Ada orang yang punya mata tapi hanya sekadar hiasan. Shen Yan, jaga ucapanmu. Ini urusan keluargaku. Bukankah menyuruhnya berlutut? Kenapa masih diam saja? Bukankah aku sudah menyuruhnya berlutut? Kenapa kalian masih diam saja? Kamu dengar itu? Tuan Muda Pei sendiri yang mengatakannya. Apa kamu mau aku memaksamu berlutut, atau kamu ingin menuruti perintah dengan patuh? Apa kamu tuli? Atau kamu sudah lupa kalau Jiang Cheng sedang menunggumu di rumah sakit? Pei shouting, kamu sudah menyudutkan Mian-Mian seperti ini? Apa itu masih belum cukup? Puas atau tidaknya saya? Apa hubungannya denganmu? Jiang Mian adalah adik yang tumbuh bersamaku sejak kecil, tentu saja ada hubungannya. Shen Yan, Jiang Mian, sekarang adalah istri saya. Apa hakmu ikut campur? Oh iya, aku ingat pihak keluarga Shen, kalian ingin bekerja sama denganku? Apakah keluarga Shen punya sikap seperti ini? Lepaskan dia. Tuan Muda Pei saja belum bicara, beraninya kamu menyela? Sampah? Biar aku lihat apakah tanganmu tidak apa-apa. Ayo, kita ke rumah sakit. Nyawa Jiang Cheng ada di tanganmu. Lakukan saja sesukamu jika ingin pergi. Apa kamu tidak lihat tangannya sudah terluka? Sampai kapan kamu akan menyiksanya seperti ini? Shen Yan, ini adalah urusan keluargaku. Kamu boleh pergi. Pei shouting, kamu akan menyesal. Selama hidupku ini, aku Pei Shouting. Tidak pernah tahu apa itu arti kata menyesal. Kenapa? Berpisah dengan Shen Yan. Apa itu membuatmu sesedih ini? Ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jiang Mian, kamu milikku. Hanya boleh menjadi milikku. Seumur hidupmu hanya akan menjadi milikku. Masih berpikir ingin kawin lari dengan pria itu, Shen Yan? Dengar ya,
Kamu telah membuat ibuku tiada. Aku akan membiarkanmu tetap hidup untuk menebus dosamu di keluarga Pei. Bukan aku. Bukan kamu? Bukan kamu? Kenapa sekarang kamu mulai berlagak sebagai wanita suci? Tidak ingin aku menyentuhmu? Apa di hatimu masih ada pria bernama Shen Yan itu? Apa kamu merasa aku menjijikkan? Apa kamu pikir aku masih menginginkanmu? Akulah yang merasa kamu menjijikkan. Bagaimana kalau yang ini? Mian-mian milikku, kamu layak mendapatkan yang terbaik di dunia. Tentu saja kita harus membeli cincin berlian. Yang paling besar itu... Jiang Mian, apa yang ingin kamu lakukan? Mau menukarkan ini dengan uang, lalu menyelamatkan ayahmu yang tak berguna itu? Aku punya rekaman suaranya. Di rumah sakit. Ponsel itu sudah lama aku hancurkan. Aku punya cadangannya. Apa kamu ingin aku menghabisimu untuk menutup mulut? Dasar bodoh. Jika sesuatu terjadi padaku, Shen Yan akan menyerahkan rekaman dan buktinya kepada Xiaoting dan polisi. Lebih baik kamu jangan bertindak sembarangan. Wanita sialan ini, beraninya dia mengancamku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa Anda keluarga Jiang Cheng? Kenapa baru datang sekarang? Kondisi Jiang Cheng sedang kritis, dia butuh operasi segera. Jangan selamatkan dia. Aku akan membalasmu dengan nyawa yang setara. Shouting, itu sangat kejam, bukan? Lagi pula, dia sudah menjual cincin tunangan kalian demi uang pengobatan. Sudah kukatakan jangan diselamatkan, berarti jangan. Maaf ya Jiang Mian, aku sudah memohon kepada Shouting, tapi salah sendiri. Kenapa kamu mencelakai Bibi sampai tiada? Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh menyelamatkan Jiang Cheng. Berani-beraninya mengancamku dengan rekaman itu? Sepertinya kamu menganggap nyawa ayahmu sudah tidak berharga lagi. Lihat saja nanti. Siapkan dokter untuk Jiang Cheng. Lakukan operasinya. Jiang Mian, akhirnya aku menemukanmu. Aku juga sedang mencari keberadaan paman, jadi kamu jangan khawatir lagi. Terima kasih. Mengenai masalah Nyonya Tua Pei, aku juga sedang mengumpulkan buktinya. Aku percaya kamu tidak bersalah. Jiang Mian, apa yang sedang kalian lakukan? Cepat kemari. Apa kamu ingin aku segera menghabisi Jiang Cheng sekarang juga? Pei Xiaoting, kamu benar-benar orang jahat. Beraninya kamu menggunakan nyawa paman Jiang untuk mengancamnya. Saran saya, jangan mencampuri urusan rumah tangga saya. Apa hebatnya menindas Mian Mian? Jiang Mian sekarang adalah istri dari Pei Xiaoting. Jadi aku ingin memperlakukannya sesuka hatiku, dan itu bukan urusanmu.
Ayo pergi. Bantu aku melakukan sesuatu. Mian Mian, Mian Mian bangunlah. Mian Mian, ayo bangun. Gawat, kita pasti sudah dijebak oleh seseorang. Jiang Mian, apakah kamu tidak punya rasa malu sedikit pun? Ayahmu masih terbaring kritis di rumah sakit, tapi kamu begitu tidak sabar untuk merangkak keranjang pria lain. Pei Shouting, jelas sekali ini ada yang sengaja menjebak. Menjebak? Wan Wan melihat dengan mata kepala sendiri kalian berdua masuk ke dalam hotel. Siapa yang bisa menjebak kalian? Aku dan Mian Mian sudah seperti kakak beradik sendiri, kami tidak mungkin melakukan hal-hal semacam itu. Lagi pula perasaan Mian Mian padamu, apakah kamu masih belum merasakannya juga? Dia bahkan bisa membuat ibuku tiada dengan tangannya sendiri. Aku sudah tidak memiliki perasaan padanya. Nona Kiao, apakah kamu melihatnya sendiri secara langsung? Dr. Shen, kalian sudah tertangkap basah di atas ranjang. Pei Shouting, apa yang terlihat di mata pun belum tentu benar, terlebih lagi perkataan dari orang lain. Aku bisa menilainya sendiri. Tuan Besar Shen, jika Anda masih ingin melanjutkan kerjasama denganku, jangan biarkan Tuan Muda Shen muncul lagi di hadapanku. Ayah, aku tidak mau ke luar negeri. Kamu yang melakukannya, kan? Tuan Muda Shen bilang apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Namun jika kamu bisa menjamin keamanan rekaman itu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan Nona Jiang tetap hidup. Apa aku terlalu baik padamu? Beraninya kamu menemui Shen Yan lagi. Aku sangat ingin menghabisimu. Kenapa? Ingin tiada? Aku tidak akan membiarkanmu tiada dengan begitu mudahnya. Bos, Kalian berdua, masuk sekarang. Sudah menyakiti ibuku. Dan masih berani menggoda Shen Yan, ha? Apa kamu sebegitu hausnya akan pria? Bagus. Pantas untukmu. Asal jangan sampai dia tiada. Lakukan saja sesuka hati kalian. Asalkan tidak sampai membuat dia tiada, lakukan sesuka hati kalian. Wanita ini menjadi milik kalian sekarang. Kenapa kalian belum bergerak juga? Apa kalian tidak berani? Jika kalian tidak berani, aku bisa mencari orang lain. Mulai lagi pura-pura gilanya. Bukankah kamu butuh pria? Ini semua salahmu sendiri. kemarilah sayang. Sebaiknya kamu patuh saja. Ini adalah perintah dari Tuan Muda Pei. Gadis ini cantik sekali. Sudah lama aku tidak melihat wanita secantik ini. Kemari, kemari. Biar ku sentuh. Kenapa harus bersikap sopan padanya? Tidakkah kamu dengar kata Tuan Muda Pei tadi? Asalkan dia tidak tiada, kita bebas bermain sesuka hati. Wanita ini jauh lebih cantik dari semua yang pernah kita mainkan sebelumnya. Apalagi kita dibayar untuk ini. Ini benar-benar rezeki nomplok, ayo cepat. Maaf mengganggu kesenangan kalian berdua. Maaf mengganggu kalian berdua. Kenapa? Kecewa ya melihatku ada di sini. Kak Xiaoting tidak akan datang menyelamatkanmu.
aku tidak akan menyita waktu kalian. Setelah selesai urusanku, aku akan langsung pergi. Pegang dia untukku. Kak Xiaoting, tubuhku merasa tidak enak lagi. Bisakah kamu menemaniku pergi ke rumah sakit sebentar? Baiklah, aku akan menunggumu. Hati-hati di jalannya. Tapi, jika kamu menemaniku ke rumah sakit, apa tidak apa-apa bagi Kak Jiang Mian? Bagus kalau begitu. Aku akan menunggumu. Kamu harus menemaniku sepanjang malam ini. Dengar tidak? Sekarang orang yang paling dicintai oleh Kak Xiaoting adalah aku. Jadi sudah pasti dia tidak akan datang menyelamatkanmu. Kalau begitu, aku ucapkan semoga Kak Jiang Mian memiliki malam yang indah. Ini ada hadiah kecil untuk kalian. Aku berikan kalian hadiah kecil. Ini terlihat seperti barang bagus. Paksa dia meminum ini, dan dia akan beraksi dengan sangat baik. Kalau begitu, malam ini aku serahkan pada kalian berdua. Sama sekali tidak merepotkan. Kami justru sangat senang. Xiao Wan Wan, lepaskan aku. Kemarilah, sayangku. Beraninya kamu meremehkanku. Sebentar lagi, kamu yang akan memohon kepadaku. Wanita ini sangat kuat menahannya. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Aku akan membuatmu merasa hebat. Tenang saja, asalkan kamu melayani kami dengan baik. Wanita sialan tak mau diajak bicara baik-baik, terimalah akibatnya. Lihat saja, aku akan buat perhitungan. Nanti dia sendiri yang akan menyerah. Siapa yang berani mengganggu waktuku? Pei, Tuan Muda Pei, kenapa kamu kembali lagi ke sini? Siapa yang menyuruh kalian memberikan obat itu? Ini, tadi ada seseorang yang... Bukannya Anda bilang, kami boleh bermain sepuasnya? Pergi dari sini. Baik, baik Tuan. Jiang Mian, apa yang harus aku lakukan padamu? Jiang Mian, bagaimana rasanya dilayani oleh dua pria berandal itu? Jiang Mian, kamu bukan lagi sosok wanita impian yang suci. Kamu sekarang hanyalah seonggok sampah yang tak berguna. Kamu bukan lagi sosok pujaan hati. Sekarang kamu hanyalah sampah. Ah. Shouting. Jiang Mian sudah gila. Aku hanya datang menjenguknya, tapi dia malah memukulku. Ya sudahlah, lagi pula Kak Jiang Mian mengalami kejadian buruk dengan penjahat kemarin malam. Wajar saja kalau suasana hatinya sedang buruk. Bagaimana kamu tahu kejadian kemarin? Aku melihat luka di tubuh Kak Jiang Mian, jadi aku mengetahuinya. Kalau bukan karena itu, apa lagi? Jiang Mian, sandiwara apa lagi yang ingin kamu mainkan sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Apa yang sebenarnya ibu katakan? Jiang Mian, aku benar-benar semakin tidak memahamimu. Sudah kubilang jangan pernah menyakiti Wan Wan.
Jiang Mian, aku sungguh semakin tidak mengerti jalan pikiranmu. Apa sebenarnya maksudmu? Apa sebenarnya maksudmu? Kak Jiang Mian mungkin sedang meminta maaf kepadaku. Aku kan sudah bilang kalau aku sudah memaafkanmu. Pelaku kejam. Cukup, aku sudah bilang jangan pernah menuduh Wan Wan. Shouting, jangan marah dulu. Bagaimanapun juga semalam Kak Jiang Mian sudah diperlakukan oleh dua berandalan itu dengan cara yang sangat memalukan. Lebih baik urusan ini, kita tunggu sampai dia pulih, baru kita bicarakan lagi. Bagaimana kamu tahu pelakunya ada dua? Aku hanya menebak saja kok. Memangnya ada berapa orang? Ya Wan Wan lah pelaku sebenarnya. Cukup, sudah kubilang jangan sembarang menuduh Wan Wan. Jiang Mian hanya bisa melakukan trik murahan seperti ini. Aku ingin bercerai denganmu. Drama apa lagi yang ingin kamu mainkan? Jiang Mian, meskipun kamu tiada, kamu harus tetap berada di keluarga Pei. Aku ingin kamu tetap hidup untuk menebus dosa-dosamu. Ingin cerai? Tunggu di kehidupan selanjutnya saja. Aku akan membiarkanmu tetap hidup untuk menebus dosamu. Ingin bercerai? Dalam mimpimu? Apakah ini masih belum cukup? Jiang Mian, apa yang sedang kamu lakukan? Cukup. Jiang Mian, jangan tak tahu malu. Sudah kubilang, jika kamu melakukan lagi hal yang membuatku tidak senang, jangan pernah berharap bisa melihat Jiang Cheng lagi. Kak Shouting, kamu lihat Kak Jiang Mian juga sudah menderita. Lebih baik kalian berdua berhenti saling menyakiti. Bagaimana kalau kalian berdua bercerai saja? Sama sekali tidak mungkin. Dia adalah bagian dari keluarga-keluarga Pei. Sampai tiada pun dia tetap milik keluarga Pei. Tapi, begitu aku memikirkan kejadian malam itu benar-benar menjadi mimpi buruk seumur hidupku. Kak Shouting, jangan biarkan dia muncul lagi di hadapanku. Buatlah dia dari duniaku, Nyah. Bagaimana? Tidak mungkin. Sudah kubilang tidak mungkin. Tetap tidak mungkin. Tunggu saja pembalasanku. Nona Jiang, Anda sedang hamil? Nona Jiang, ini adalah kabar baik. Ada apa dengan Anda? Buang bayi ini. Apa Anda khawatir anak itu akan mewarisi kondisi Anda yang tidak bisa bicara? Saya sudah memeriksa rekam medis Anda. Kondisi Anda yang tidak bisa bicara disebabkan oleh trauma di masa lalu. Hal ini tidak akan diturunkan kepada anak Anda. Coba Anda pertimbangkan lagi. Dasar pria kurang ajar. Apakah Anda sedang berurusan dengan pria sampah? Kita boleh menjauh dari pria sampah, tapi anak ini tidak bersalah. Jangan emosi. Tenanglah, mari kita bicarakan pelan-pelan. Saya sangat bersimpati Anda menjauhi pria sampah itu, tapi mungkin dengan adanya anak ini dia bisa berubah menjadi orang baik. Saran saya, lebih baik Anda pulang dan bicarakan baik-baik dengan suami Anda. Bagaimanapun juga, anak ini adalah sebuah nyawa yang tidak bersalah. Suami saya sudah tiada. Mengapa aku tidak tahu kalau aku sudah tiada? Kamu hamil dan tidak ingin melahirkannya? Kenapa ingin membuang bayi ini?
Jiang Mian, kamu tidak punya hak untuk menolak. Kamu harus melahirkan anak ini. Kenapa? Kamu merasa asal-usul anak ini memalukan untuk diceritakan? Aku justru ingin kamu melahirkannya, agar kamu melihatnya setiap hari. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Jaga baik-baik benih yang ada di dalam perutmu itu. Pei Xiaoting, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Pastikan kau menjaga benih yang ada di dalam perutmu itu. Nyonya, sudah saatnya untuk periksa. Sayang, maafkan aku. Nyonya? Sedang berulah apalagi kamu? Maafkan aku, sayang. Di kehidupan mendatang, aku pasti akan sangat mencintaimu. Berani-beraninya kamu. Masih ingin terus membuat masalah? Apa kamu tahu kalau tadi kamu hampir melukai dirimu sendiri? Aku sudah bilang, bayi ini harus kamu pertahankan. Aku peringatkan kamu, jangan menyakiti dirimu sendiri lagi. Baiklah, karena kamu begitu keras kepala dan sulit diajar, maka aku akan memberitahumu akibat dari tidak bisa belajar dari kesalahan. Hentikan pengobatan untuk Jiang Cheng. Silakan saja kalau ingin terus membuat kekacauan. Tapi jika sampai terjadi sesuatu pada benih di dalam perutmu itu, aku akan membuatmu tahu akibat karena telah benar-benar memancing kemarahanku. Oh ya, sebelumnya aku menyuruh orang untuk membuang abu ibumu. Sejujurnya, waktu itu aku tidak percaya bahwa kamulah pelakunya. Jadi sebenarnya itu bukanlah abu jenazah, melainkan hanya abu kayu biasa. Namun jika kamu selalu membuatku tidak puas, aku tidak keberatan untuk benar-benar melakukannya. Jiang Mian, siapa yang memberimu izin untuk keluar? Angkat kepalamu. Beraninya kamu membeli obat untuk membuang bayi ini? Apa kamu masih ingin menghilangkan anak itu? Bicaralah. Jiang Mian, bahkan darah dagingmu sendiri sanggup kamu habisi sendiri? Siapa lagi di dunia ini yang tidak berani kamu sakiti? Begitu saja kamu abaikan peringatanku kepadamu. Jiang Mian, anak ini harus kamu lahirkan untukku. Hak hidup atau mati Jiang Cheng ada di tanganmu. Ini kubuatkan khusus untukmu. Kenapa? Tidak mau minum? Pagi ini, Xiaoting melihatku sendiri merebusnya dengan tanganku sendiri. Kira-kira bagaimana kalau dia tahu kamu tidak mau meminumnya? Jiang Cheng. Apa rasanya enak? Ini adalah ayam betina yang sedang hamil. Coba kamu bedah.
Di dalamnya masih ada sebutir telur kecil. Agar lebih bergizi, aku sengaja tidak membuang organ dalam ayam ini. Ayam ini sangat kuat. Saat dimasukkan ke dalam panci, dia meronta sekuat tenaga. Bukankah kamu selalu ingin membuang bayi ini? Kamu pikir anak ini punya siapa? Punya Shen Yan? Atau punya dua pria itu? Biar ku beritahu ya. Anak ini milik Xiaoting. Jiang Mian, kalau tidak suka ya jangan diminum. Tapi kenapa harus kamu tumpahkan? Padahal, anak itu tidak bersalah. Kamu menumpahkan sup ayam yang sengaja dibuatkan oleh Wan Wan untukmu? Xiaoting jangan marah. Jiang Mian memang terbiasa dimanjakan sejak kecil, jadi wajar saja jika dia sedikit pemilih. Jangan marah ya. Aku akan segera merapikannya. Apa-apaan ini? Apa aku terlalu lunak padamu? Dokter, dokter, Pasien pingsan karena alergi daging ayam, ditambah lagi dia sedang hamil, makanya dia tidak sadarkan diri. bagaimana bisa dia alergi? Dia itu istrimu, apa kamu tidak tahu? Aku. Lebih perhatianlah sedikit, saat ini kondisinya sedang sensitif. Kenapa bisa begini? Xiaoting, meskipun Jiang Mian telah melakukan banyak kesalahan, tapi aku merasa sedikit khawatir padanya. Bagaimana kalau aku membawakan sup ayam untuknya? Aku ingat dia tidak pernah makan daging ayam. Tapi karena memasak sup ini tanganku sampai luka bakar. Ini bentuk ketulusanku. Dia pasti bisa menerimanya kan? Cari tahu tentang Kiao Wan Wan untukku. Dasar orang bodoh ini, aku hanya mempermainkannya, dan dia benar-benar mengira itu adalah anak dari Xiaoting. Aku ingin lihat, apakah Xiaoting benar-benar tidak peduli meski telah dikhianati, atau hanya berpura-pura. Halo, buatkan sebuah laporan untukku. Kamu akhirnya sadar juga. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Syukurlah kamu baik-baik saja. Jangan salah paham. Aku hanya khawatir. Takut terjadi sesuatu pada bayinya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Apa yang kamu lakukan? Jangan pernah berpikir untuk mencelakai anak ini lagi. Ada sesuatu yang sudah lama membuatku bimbang. Tapi aku memutuskan untuk tidak merahasiakannya darimu. Sayang, ternyata kamu adalah anak Xiaoting. Pantas saja sikap Xiaoting sangat aneh. Tenang saja, Mama pasti akan melindungimu dengan baik. Xiaoting, aku tidak tahu mengapa kamu tidak keberatan dengan anak ini. Ayah dari anak itu mungkin adalah orang lain. Ternyata hal ini yang ingin kamu bicarakan. Ayah dari anak itu adalah aku. Apa? Maksudku, orang di malam itu adalah aku. Oleh karena itu, dia harus melahirkan anak ini.
Lalu bagaimana jika aku katakan kalau ayah bayinya ternyata orang lain? Jika ayah dari bayinya adalah kamu, mengapa dia terus berusaha membuang bayi ini? Itu karena dia merasa rahasianya pasti akan terbongkar. Malam itu, dia tidak mengetahui hal ini, makanya dia terus salah paham. Meskipun itu salah paham, kamu tidak keberatan. Jadi apa yang dia takutkan? Itu karena dia takut. Ayah dari bayinya bukanlah salah satu dari dua pria malam itu. Maksudmu Shenyan? Mungkin saja, aku akan memeriksanya. Tak kusangka malam itu, ternyata pelakunya benar-benar Xiao Ting. Pantas saja Xiao Ting begitu peduli dengan anak haram itu. Sepertinya aku benar-benar meremehkan Jiang Mian. Halo. Buatkan sebuah laporan untukku. Bukankah kamu hanya mengandung anak Xiao Ting? Lihat betapa sombongnya kamu. Belum tentu Xiao Ting mau mengakuinya. Jika dia lahir nanti dan menjadi bisu sepertimu, untuk apa dia tetap dipelihara? Anakku adalah anak Xiao Ting. Apa yang sedang kamu isyaratkan itu? Dasar wanita bisu. Kamu pelakunya? Lalu kenapa kalau memang iya? Coba saja buka mulutmu dan laporkan aku pada Xiao Ting. Katakan saja bahwa akulah yang... Kamu sedang berusaha menjebakku, ya? Kamu merekamnya lagi. Masalah kamu punya rekaman itu. Sebenarnya nyata atau hanya bohong? Jangan harap bisa menjebakku. Aku punya 10.000 cara untuk membuat hidupmu tersiksa. Kamu itu kriminal. Penjahat itu pasti suruhanmu. Jika bukan karena kamu, Bibi tidak akan tiada. Jangan sombong dulu. Coba pikir. Jika sampai Xiao Ting tahu bahwa kamu tidak tahu malu dan masih ingin mencelakaiku, apakah kira-kira dia akan memikirkan bayi di kandunganmu itu dan melepaskanmu? Jangan merasa hebat dulu. Kira-kira bagaimana kalau Xiao Ting tahu bahwa kamu masih tidak mau bertobat, bahkan masih ingin mencelakaiku? Apakah dia tetap akan peduli dengan anak di dalam kandunganmu itu dan melepaskanmu begitu saja? Ah, wajahku. Xiao Ting, wajahku. Apa yang sedang terjadi? Xiao Ting, Sebenarnya apa yang terjadi? aku hanya bertanya kepada Jiang Mian tentang masalah anak itu, tapi dia malah menghancurkan wajahku. Wajahku sangat sakit. Apakah wajahku akan rusak selamanya? Apalagi yang ingin kamu katakan? Bukan aku. Jiang Mian, malam itu aku melakukannya. Aku selalu meyakini bahwa anak itu adalah anakku. Tapi melihat sikapmu yang kalap dan jahat sekarang, itu hanya membuatku curiga. Sekarang ikutlah denganku. Keluarkan anak itu dari perutmu. Lalu lakukan tes DNA. Aku ingin membuktikannya. Apakah ini anak dari Shenyan atau bukan? Dokter, cepat kemari. Dokter. Apa dia baik-baik saja? Nona Kiao tidak apa-apa, hanya saja luka di wajahnya cukup serius, sepertinya akan meninggalkan bekas luka yang sangat dalam. Bagaimana jika dilakukan operasi cangkok kulit? Kondisi Nona Kiao tidak terlalu memungkinkan. Operasi cangkok kulit pun tetap akan meninggalkan bekas luka. Maaf. Apakah Anda keluarga dari Jiang Mian? Dia sedang mengalami pendarahan hebat karena lahir prematur, anaknya mungkin. Tolong Anda tanda tangani surat persetujuan operasi ini.
Beritahu dokter, berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anaknya. Tapi jika benar-benar sulit, pastikan keselamatan ibunya tetap terjaga. Ayo sedikit lagi, suami Anda masih menunggu di luar, Anda tidak boleh menyerah sekarang. Bayinya akan segera keluar, ayo dorong sedikit lagi. Jangan salahkan saya. Daya tahan hidup Anda begitu lemah, sejak awal mungkin Anda memang tak bisa bertahan. Salahkan saja Nona Kiau. Nona Jiang, kamu mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah saat bersalin, kamu belum boleh beranjak dari tempat tidur. Di mana anakku? Nona Jiang, Kak, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Anakku? Anak, waktu proses melahirkan anak itu terlalu lama. Ada kelainan pada paru-parunya. Dokter sudah bilang, perawatan lanjutan harus segera dilakukan. Tapi biayanya mencapai $1 juta. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembali ke tempat tidur. Dia sudah cacat karena perbuatanmu. Apa kamu merasa senang? Cukup, berhenti berpura-pura sedih begini. Segera kembali ke ranjangmu. Tolong selamatkan anakku. Si bisu tidak tahu malu, beraninya kamu mencelakai adik perempuan. Tuan Muda Kiao, Jiang Mian saat ini masih menjadi istri Pei Shouting. Tidak ada orang lain yang boleh mencampuri urusannya. Tuan Muda Pei, dia telah membuat Nyonya Tua Pei tiada dan sudah mencelakai adik perempuan. Apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Wan Wan adalah orang yang telah menyelamatkan nyawa keluarga Pei. Aku akan memberikannya perhitungan yang adil. Apa maksudmu? Apakah penderitaan yang dialami adik perempuan akan sia-sia begitu saja? Tunggu saja pembalasanku. Sebelum masalah ini benar-benar selesai, akan terlalu mudah bagimu. Jika kamu tiada sekarang, Jiang Mian, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tuan Muda Pei, detak jantung Nona Kiau menurun, sudah diinformasikan untuk segera menyiapkan operasi. bagaimana ini bisa terjadi? Ceo, dokter bilang di dalam tubuh Nona Kiau telah disuntikkan obat yang tidak dikenal, sekarang detak jantungnya menurun drastis. Siapa yang mencelakai adikku? Itu kamu? Pasti kamu. Cepat periksa. Baik, Jika itu dia, aku pasti tidak akan melepaskannya. Baik, aku tunggu. CEO, sudah ketemu. Setelah operasi Nona Kiau, dokter inilah yang masuk untuk memberikan suntikan kepada Nona Kiau. Tuan Muda Pei, ampuni saya. Dia seorang dokter, mencelakai adikku. Tuan Muda Pei, kamu jangan mencoba melindungi seseorang ya. Tuan Muda Pei, ampuni saya. Saya tidak mencelakai Nona Kiau. Kamu bilang tidak? Lalu siapa orang yang ada di video itu? Ada seseorang yang memberi uang dan menyuruh saya melakukannya. Saya tidak tahu kalau obat ini sebegitu parahnya. Katakan, siapa yang menyuap dan menyuruhmu? Dia, Tuan Muda Pei, dia orangnya. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Tuan Muda Pei itu benar. Nona Jiang memberiku $1 juta. Sekitar setengah tahun yang lalu, dia memintaku untuk mendiagnosisnya menderita bisu dan hilang ingatan. Tadi dia memberiku obat lagi
memintaku untuk memberikannya kepada Nona Kiao dan menyuntikkannya secara diam-diam. Tuan Muda Pei, aku masih memiliki pesan singkat yang dikirimnya kepadaku beserta catatan transfernya. Awalnya aku tidak setuju, tapi dia terus menekanku. Cukup. Kamu bilang dia mengirimimu uang. Apakah kamu punya buktinya? Masih bilang tidak? Nomor rekening kartumu itu, aku mengingatnya dengan sangat jelas. Lihat saja sendiri. Aku benar-benar tidak melakukannya. Jiang Mian, sejak kapan kamu menjadi begitu jahat? Tuan Muda Pei, hari ini seharusnya kamu Kumohon percayalah padaku. Hanya berdasarkan bukti dan kesaksian seorang dokter tidak bisa menjelaskan segalanya. Aku akan pergi menemui Wan Wan. CEO, dari pakaian Nyonya ditemukan setengah botol cairan obat, dan cairan yang disuntikkan ke Nona Kiao adalah jenis yang sama. Kamera pengawas sudah diperiksa lagi. 2 jam yang lalu, saat dokter keluar dari ruangan Nyonya, dia memasukkan sebuah kotak ke dalam sakunya. Apalagi yang ingin kamu katakan? Bicaralah. Aku benar-benar tidak melakukannya. Dulu aku selalu mengira bahwa aku telah salah paham padamu, tidak disangka. Kamu ternyata sekejam ini. Bagaimana ini? Sakit sekali. Apa wajahku akan cacat? Wan Wan, kamu akhirnya sadar. Semua ini gara-gara wanita kejam ini. Dia menggunakan cairan racun untuk mencelakaimu. Apa? Bagaimana mungkin? Kenapa Jiang Mian ingin mencelakaimu? Wan Wan, ada apa denganmu? Nona Kiao terluka parah karena zat berbahaya. Beraninya kamu bicara, ini semua karena ulahmu. Saya minta maaf kepada Nona Kiao. Saya juga diperintah oleh orang lain. Dasar wanita bisu. Setelah mencelakai ibu mertuamu sendiri, kini kamu juga mencelakai wajah Wan Wan hingga hancur. Tuan Muda Pei, apa pertanggungjawabanmu? Wan Wan, maafkan aku. Aku berjanji ke depannya tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tuan Muda Pei, mohon ampuni saya. Saya punya cara agar Nona Kiao sembuh total. Katakan, Obat yang diberikan oleh Nona Jiang akan menyerang sumsum tulang, menyebabkan penyakit serius, sehingga saat tersadar nanti akan muncul berbagai komplikasi. Satu-satunya jalan hanyalah dengan melakukan transplantasi sumsum tulang. cepat cari donor yang cocok. Tuan Muda Pei, golongan darah Nona Kiao sangat langka, sangat sulit untuk mencari pendonor. Tapi saya mendengar ada bayi yang baru lahir di rumah sakit ini, memiliki golongan darah langka yang sama. Mungkin saja dia bisa... Siapa bayinya? Apapun biayanya. Pastikan Wan Wan bisa sembuh. Baik Tuan, anak dari Nona Jiang. Jangan, kumohon jangan lakukan itu. Cek kesesuaiannya. Jika cocok, segera lakukan operasi. Tuan Muda Pei, aku sangat puas dengan hasilnya. Memang kau yang terbaik. Ambil saja darahku. Berapapun jumlahnya tidak masalah. Kau kasihan pada anak itu? Menggunakan dia untuk memulihkan wajah Wan Wan adalah untuk menebus kesalahanmu. Enyahlah.
hasilnya memang benar-benar cocok. Segera lakukan operasinya. Pei Shouting, jika kamu sangat membenciku, bahkan sampai tega menyakiti anakku, maka aku akan memberimu pertanggungjawaban. Lepaskan anak itu. Apa kamu pikir bisa menggunakan nyawa rendahmu itu untuk mengancamku? Tunggu sampai kamu benar-benar tiada, baru bicara denganku lagi. Jiang Mian, kamu sudah gila. Meskipun kamu tiada, anakmu akan tetap menjadi jaminan bagi Wan Wan. Jiang Mian, biar ku beritahu padamu. Jika kamu berani pergi, aku akan segera menghabisi Jiang Cheng sekarang juga. Jiang Mian, aku melarangmu menutup mata. Bangunlah, Jiang Mian. Jiang Mian, bangunlah. Dokter, seseorang tolong kemari. Dokter. Siapapun dokter. Cepat ke sini, dokter. Apa yang terjadi? Dia mencoba mengakhiri hidupnya. Cepat selamatkan dia. Pei Shouting, kamu sungguh kejam, menyingkirlah. Bagaimana keadaan Jiang Mian? Jadi alasan kamu mengirimku ke luar negeri hanyalah untuk menyiksa Mian Mian? Dia penyebab ibuku tiada. Itu hukuman yang pantas untuknya. Sekarang dia malah mencelakai Wan Wan. Bagaimana aku bisa percaya padanya? Kalian hanya memanfaatkan keadaan di mana Mian Mian tidak bisa bicara, lalu membuat fitnah sesuka hati, bukan? Dia tadi hampir saja tiada. Apa kamu tahu itu? Aku peringatkan kamu, menjauhlah darinya. Memeriksa rekaman pengawas bagimu sangatlah mudah, tapi kamu justru memilih untuk percaya pada perkataan sepihak dari Kiao Wan Wan saja. Apa maksudmu? Ini adalah semua data rekaman video dari rumah sakit. Bawa dan lihatlah baik-baik, apa saja yang dilakukan Kiao Wan Wan setiap hari terhadap Jiang Mian. Kamu sebegitu percayanya pada Jiang Mian? Aku berbeda denganmu. Sejak awal, aku selalu percaya bahwa Mian Mian tidak bersalah. Aku juga sedang menyelidiki kasus ibumu, tapi aneh sekali rasanya. Sampai sekarang pelakunya pun belum berhasil ditangkap. Dan kamu bisa langsung percaya begitu saja pada Kiao Wan Wan? Hanya ada sidik jari Jiang Mian pada senjata itu. Ibuku dihabisi menggunakan pisau tersebut. Bagaimana mungkin aku mempercayainya? Jika matamu masih berfungsi, bawa rekaman ini dan lihat baik-baik. Jangan mau jadi orang bodoh yang setiap hari dibohongi orang lain. Shouting, bagaimana keadaan Jiang Mian? Maafkan aku, ini semua salahku. Seandainya bukan karena golongan darahku yang istimewa, semua masalah ini tidak akan pernah terjadi. Dia baik-baik saja. Istirahatlah yang baik. Syukurlah kalau begitu. Jika karena aku, sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Jiang Mian, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Omong-omong, Wan Wan, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa kamu pernah diam-diam menindas Jiang Mian? Shouting. Aku memang pernah mencari Jiang Mian dan mengucapkan beberapa kata kasar. Itu karena dia sudah melenyapkan bibi dan selalu ingin mencelakaiku, makanya aku melakukan hal itu. Hal yang kamu katakan sebelumnya tentang Jiang Mian dan penjahat itu, apa itu benar? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu? Apa kamu curiga aku memfitnahnya? Kamu salah paham. Aku hanya... Jiang Mian adalah istrimu, aku tahu itu. Kamu peduli padanya, mengasihaninya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Shouting. Kamu tahu bagaimana sifatku. Tidak ada alasan bagiku untuk membohongimu. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak bertanya seperti itu. Jika Jiang Mian sanggup melukai diri sendiri untuk membuatmu memfitnahku, maka aku pun bersedia mengakhiri hidup untuk membuktikan kesucianku. Maafkan aku. Semua salahku. Tidak seharusnya aku meragukanmu. Kelak aku tidak akan pernah membahas masalah ini lagi.
Sayang sekali, kamu hampir saja tiada. Tapi hari ini, aku datang ke sini untuk berterima kasih kepadamu. Aku ingin berterima kasih kepada anakmu, yang telah memberiku begitu banyak sumsum tulang. Awalnya aku ingin memberitahu Xiaoting, bahwa anak itu adalah anaknya, tapi sekarang, kurasa hal itu sudah tidak penting lagi. Xiaoting, sama sekali tidak peduli. Bagaimana? Apa perkataanku benar? Aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Haha, oh iya. Aku masih ingin memberitahumu satu hal lagi. Sebenarnya aku sama sekali tidak sakit. Sejak awal aku hanya membohonginya. Tapi anakmu, tubuhnya sekecil itu, sudah diambil begitu banyak sumsum tulang. Sepertinya sekarang jasadnya sudah dibuang. Xiaoting, Jiang Mian, bisakah kamu berbaring di tempat tidur dengan tenang? Jiang Mian, apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu mau mencelakai Xiaoting? Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Xiaoting. Ah, sakit sekali. Tidak apa-apa. Kamu tidak terluka. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Jiang Mian benar-benar sudah gila. Apa ini benar keluarga dari Jiang Cheng, yaitu Nyonya Jiang Mian? Kami tidak bisa menghubungi Tuan Pei, jadi kami terpaksa menghubungi Anda. Begini, Tuan Jiang sudah berada di unit perawatan intensif untuk waktu yang sangat lama. Dokter memiliki rencana pengobatan baru. Disarankan agar Anda mempertimbangkannya. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan pernah bisa bangun lagi. Tapi biaya operasinya $1 juta. Anda yang tentukan sendiri. Sedang apa Anda? Apa Anda mau melarikan diri untuk kabur dari tanggung jawab? Ayahku, Ternyata semua ini demi Jiang Cheng. Tidak peduli bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah $1 juta ini. Anda mau kemana? Mau mencari si brengsek Shenyan itu. Mungkinkah anak itu adalah anak haram milik Shenyan? $1 juta ini bisa aku berikan kepadamu. Asalkan kamu menghabisi anak haram ini. anakku belum tiada. Kenapa? Apa kamu tidak tega? Jangan-jangan anak itu benar-benar milik Shenyan? Apa kamu berniat membawa anak haram itu dan melarikan diri bersama Shenyan? Begini saja, habisi anak haram itu, maka aku akan menyelamatkan ayahmu. Jika tidak, maka kamu akan melihat ayahmu sendiri membusuk hingga tiada di rumah sakit. Pilihan ada di tanganmu. Sebelum besok pagi, jika anak haram itu masih hidup, maka aku sendiri yang akan membuat perhitungan dengan Jiang Cheng. Aku akan pergi membawa ayah dan anakku. Aku tidak percaya jika aku tidak bisa menemukan jalannya. Haha. Sepertinya kamu harus membuat pilihan yang sulit. Tapi, aku punya sebuah berita bagus untukmu. Kamu tidak perlu bingung lagi apakah harus menyelamatkan Jiang Cheng atau menyelamatkan anak rendah itu, karena mereka berdua tak akan ada yang selamat. Ayahmu ternyata masih punya hati nurani. Dia tahu kamu tidak sanggup mengumpulkan $1 juta, jadi karena tidak ingin menyulitkanmu, saat berada di rumah sakit, dia melepaskan alat medisnya sendiri. Adapun untuk anak harammu itu, aku sudah bilang, aku sudah membuangnya. Sekarang entah dia sudah dimakan oleh kucing atau anjing liar. Xiaoting membohongimu. Mana mungkin dia membiarkan anak harammu itu tetap hidup? Oh, benar juga. Kamu belum pernah melihat anakmu. Seperti apa rupanya, kan? Sayang sekali. Ya. Lihatlah putra kamu ini. Sungguh lucu, putih, dan menggemaskan. Tapi
Tapi sayangnya ayahnya sendiri justru sangat membencinya. Jiang Mian, lihatlah dirimu, kemampuanmu itu benar-benar sangat lemah. Memangnya kamu punya apa untuk melawanku? Katakan, di mana anak itu? Sudah kubilang, dia sudah tiada. Di mana anak itu? Dia masih hidup, ada di keluarga Pei. Luka di wajahmu? Luka di wajah ini, aku sendiri yang membuatnya. Aku sudah menyiapkan kantong darah sebelumnya. Lanjutkan. Soal jarum racun dan donor sumsum tulang, itu semua juga skenario yang aku buat sendiri. Kejadian kriminal itu? Kejadian itu juga aku sendiri yang melakukannya. Sudah puas, kan? Sungguh kasihan. Menginginkan anak itu? Tukarlah wajahmu dengan nyawa anak itu. Aku ingin kamu berlutut sendiri di hadapanku, dan hancurkan wajahmu sendiri. Ingin mencari shouting? Kalau begitu coba lihat apakah dia yang datang lebih cepat, ataukah anakmu yang akan tiada lebih dulu? Waktumu untuk ragu sudah tidak banyak lagi. Jika kamu tidak melakukannya, maka biarlah aku yang bertindak. Sudah kubilang anakmu sudah tiada, tapi kamu masih tidak percaya. Ingin mencegahku menikah dengan shouting? Kamu dan anak hina itu, semuanya harus tiada. Sudah kukatakan anakmu sudah tiada, tapi kamu masih tidak percaya. Ingin menghentikanku menikah dengan shouting? Kamu dan anak sampahmu itu, semuanya harus lenyap. Shouting, tolong aku. Jiang Mian, hentikan. Apa kamu sudah gila? Ayahku sudah tiada, anakku juga sudah tiada. Shouting. Wajah Jiang Mian itu, tadi, dia sendiri yang melukainya dengan pisau. Wajahnya masih bisa pulih, tapi wajahku, selamanya tidak akan pernah sembuh. Jiang Mian, kamu benar-benar kejam terhadap dirimu sendiri. Anakku. Anakmu baik-baik saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Wan, ambilkan anak itu kemari. Shouting, aku minta maaf ya. Ini semua karena aku. Andai saja bukan karena menyelamatkanku, anak ini juga tidak akan tiada. Jiang Mian, Mian. Pei shouting. Aku sudah melakukan segala cara, namun tetap tidak bisa membuatmu melupakan Jiang Mian. Kali ini, aku harus membuatmu menentukan pilihan. Aku tidak ingin menunggu lagi. Sekarang juga aku menginginkan posisi Nyonya Pei. Segera bereskan Jiang Mian untukku, dan bantu aku bersandiwara. Jiang Mian, kali ini aku pasti akan membuatmu merasakan pembalasan yang setimpal. Kamu sudah bangun ya, Jiang Mian? Jangan begitu emosional. Apa kamu tidak merasa kehadiranmu sangat mengganggu? Bukankah kamu hanya mengandalkan rasa suka Xiaoting kepadamu untuk meloloskan diri berulang kali? Dasar bisu.
Shouting sudah datang. Pertunjukan yang seru akan segera dimulai. Berhenti, jangan melangkah maju lagi. Tuan Muda Pei, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggumu sangat lama. Siapa kamu? Kapan aku menyinggungmu? Kamu tidak perlu menanyakan itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa nyawa mereka berdua kini ada di tanganku. Ini uang tebusan yang kamu inginkan? Lepaskan mereka. Tuan Muda Pei, meskipun kamu memberikan uang tebusannya, kamu hanya bisa membawa pergi satu orang saja. Yang satu ini adalah istrimu, dan yang satu lagi adalah penolongmu. Mana yang akan kamu pilih? Akan kuberikan 2 kali lipat uang tebusannya. Lepaskan mereka berdua sekarang. Tapi aku jauh lebih suka melihat orang kaya sepertimu merasa menderita. Aku akan menghitung mundur 3 kali. Kalau kamu tetap tidak memilih, maka aku akan melempar kedua wanita ini ke bawah. 1, 2. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu masih belum memilih, maka aku akan melempar kedua wanita ini ke bawah. 1, 2. Shouting, jangan ragu lagi. Selamatkan Kak Jiang Mian. Demi kamu, aku bersedia melakukan apapun. 3. Berhenti. Tuan Muda Pei, kamu tidak mau membuat pilihan kan? Kalau begitu, akan kukirim mereka pergi untuk selamanya bersama-sama. Berhenti. Jika sampai terjadi sesuatu pada mereka berdua, aku akan buat perhitungan denganmu. Kamu pikir aku takut tiada? Pekerjaanku memang penuh risiko. Aku sudah lama tidak peduli soal hidup atau mati. Shouting, jangan ragu lagi. Selamatkan Kak Jiang Mian. Berhenti. Jangan sentuh Wan Wan. Jadi begini, berarti kamu Tuan Muda Pei sudah menentukan pilihan? Dia sama sekali tidak peduli padaku. Kamu sudah bisa bicara. Shouting, aku menyesal. Apa maksudmu? Dalam hidup ini, hal yang paling aku sesali adalah mencintaimu. Di kehidupan ini, hal yang paling aku sesali adalah mencintaimu. Apa maksudmu? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kita selamanya tidak akan pernah bertemu lagi. Aku ingin kita tidak pernah bertemu lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Mian. Jiang Mian? Jiang Mian, kembalilah. Tidak sia-sia aku merencanakan semua ini hari ini. Sangat disayangkan wanita sampah Jiang Mian itu tiada dengan begitu mudah. Padahal aku pikir jika dia jatuh ke tanganku, aku akan menghina kesuciannya dulu baru menghabisinya, tapi sekarang juga tidak buruk. Setidaknya tujuanku sudah tercapai. Nona Kiao, kalau begitu aku juga. Ambil uangnya, dan pergilah sejauh mungkin. Jiang Mian. Jiang Mian. Jiang Mian, kembalilah. Shen Yan, cepat tolong lihat Jiang Mian. Aku mohon, selamatkan dia. Aku tahu kamu pasti bisa menyelamatkannya, benar kan? Yang kukuasai adalah ilmu medis, bukan sihir. Kamu telah membuatnya terluka separah ini, sekarang dia sudah di ambang maut. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang, hanyalah membuatnya pergi dengan tenang. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas masih bernapas. Kamu pasti bisa menyelamatkannya kan? Aku tidak mengizinkannya tiada. Aku mohon. Aku mohon padamu. Shouting, kamu sudah ada di sini selama 10 jam lebih, istirahatlah sebentar. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi lukanya terlalu parah, aku tidak bisa menyelamatkannya. Jiang Mian, bangunlah. Pei shouting, dia sudah tiada. Apa kamu masih ingin menyiksanya? Kamu berbohong padaku. Jiang Mian jelas masih hidup. Shouting, Jiang Mian sudah tiada. Pergi. Shen Yan, aku memohon padamu. Biarkan aku melihatnya. Dia tidak mungkin pergi selamanya. Mana mungkin dia tega meninggalkanku? Pei shouting, apa yang membuatmu pantas untuk tidak dia tinggalkan? Apa dia tidak tega saat kamu menyakitinya? Atau dia tidak tega saat kamu mendorongnya ke jalan kematian? Benar. Apa yang ada padaku yang pantas untuk dia rindukan? Tidak, aku tidak percaya. Dia tidak ingin menemuimu lagi? Biarkanlah dia pergi dengan tenang.
Saat di ruang darurat tadi, Jiang Mian sempat tersadar sekali, dia menulis kata demi kata, tidak ingin menemuimu lagi. Jiang Mian, aku tahu kamu membenciku dan tidak ingin melihatku lagi, tapi aku mohon bangunlah. Ya, Jiang Mian? Rasakan itu? Jiang Mian. Shouting Anda sudah. Di mana Jiang Mian? Kasus penculikan kali ini juga direncanakan sendiri oleh Jiang Mian. Dia melakukan itu demi menahan Anda, tapi dia kurang berhati-hati sampai kehilangan nyawanya sendiri. Dia tiada begitu cepat. Bahkan kemarin sudah dibawa ke krematorium. Lalu di mana abunya? Saat petugas mengeluarkannya, tidak sengaja tumpah, anginnya terlalu kencang, hingga semuanya terbang tertiup angin. Shouting, apa Anda akan menikah lagi? Lihatlah aku. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu lancang mengurus pemakamannya tanpa izinku? Aku harus mencari Jiang Mian. Aku harus pergi. Shouting. Shouting, Anda tidak apa-apa. Ada apa dengan wajahmu? Bukankah katanya tidak akan pernah sembuh? Shouting, dengarkan penjelasanku. Kamu membohongiku. Aku tidak sengaja membohongi Anda. Itu semua karena aku tidak ingin kehilangan Anda. Lagi pula, Jiang Mian memang benar telah melukai wajahku. Diam, apa kamu pikir aku bodoh? Shouting, percayalah padaku. Pergi dari sini, pergi. Jiang Mian. Maafkan aku. Jiang Mian. Pergi selidiki, apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya kamu sadar juga? Shen Yan. Aku masih hidup? Tentu saja. Tapi sebaiknya kamu berbaring dulu. Tubuhmu butuh istirahat sekarang. Sudah lewat 3 bulan. Pei Shouting tahu bahwa kamu sudah tiada. Kiao Wan bahkan sempat berniat untuk segera mengkremasimu, tapi aku berhasil mengelabui mereka. Shouting mengira aku sudah tiada? Mian Mian, jangan bilang kamu masih. Aku sudah merelakannya. Hanya saja tidak disangka, saat sebelumnya aku sangat ingin menjelaskan semuanya, aku tidak bisa mengatakannya. Tapi justru saat aku sudah putus asa, semuanya malah kembali pulih. Di antara kami berdua, sama sekali tidak ada rasa percaya. Mian Mian, setelah kamu pulih nanti, kamu bisa pergi menjenguk ayahmu? Ayahku tidak mencelakai diri sendiri? Tentu saja tidak. Dia masih mengalami beberapa gejala pemulihan, namun kondisi ini sudah bisa dibilang sangat beruntung. Ya. Bagaimana bisa aku mempercayai Kiao Wan, wanita itu? Pei Shouting. Selamat tinggal. Shouting. Sudah berlalu begitu lama, sudah waktunya untuk mengikhlaskannya. Sakit sekali. Ada apa? Tidak apa-apa, hanya saja sebelumnya pernah dilukai oleh Jiang Mian di bagian ini. Entah kenapa, setiap kali cuaca mendung atau hujan selalu terasa sakit. Mungkin waktu itu ada sedikit kesalahpahaman. Jangan salahkan dia. Aku tidak pernah menyalahkannya. Hanya saja terkadang, saat aku teringat Bibi, hatiku merasa sangat sedih. Lagi pula saat itu, aku melihatnya sendiri menusuk berkali-kali ke arah. Cukup. Dia sudah tiada. Bicara lebih banyak pun tidak ada artinya lagi. Benar juga Shouting, sudah kubilang, semua itu sudah berlalu lama.
Bagaimana kalau aku saja yang merawatmu? Kita tidak cocok. Sore ini aku harus pergi melihat Jiang Cheng. Kamu istirahatlah yang baik. Sudah tiada pun, masih saja menghantui. CEO, sosok gadis itu mirip sekali dengan Nyonya. Itu memang dia. CEO, Nyonya sudah tiada sejak 1 tahun yang lalu, Anda. Ini benar-benar kamu. Kamu siapa? Ada perlu apa? Mian. Apa kamu hilang ingatan? Ini aku. Aku tidak pernah melihatmu, sepertinya Anda salah orang. Mian. Aku tahu dulu aku telah melakukan banyak hal buruk. Aku mohon berikan aku satu lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Lepaskan tanganmu. Kalau tidak dilepaskan, aku akan lapor polisi. Mian. Apa kamu hilang ingatan? Atau kamu memang tidak mau mengakuiku? Siapa sih kamu? Memangnya, kenapa aku harus mengenalmu? Aku peringatkan ya, jangan ikuti aku lagi. Aku peringatkan kamu, jangan ikuti aku lagi. Mian. Kamu sudah bisa bicara? Sudah aku bilang aku tidak kenal denganmu. Mian. Tolong beritahu aku banyak hal. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Apapun yang kamu katakan, aku akan percaya. Aku tidak butuh kepercayaanmu, Presiden Pei. Berhenti menggangguku. Mian, bisakah kamu tidak bersikap seperti ini? Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Jiang Mian, kamu masih hidup? Kak Jiang Mian, senang sekali melihatmu masih hidup. Kamu juga datang ke sini untuk melihat Paman Jiang. Shouting dulu telah melakukan banyak kesalahan, dia bahkan membuatmu kehilangan anak. Tetapi, jika kalian berdua bisa kembali bersama seperti dulu. Diam. Mian, aku tahu aku salah atas kejadian masa lalu. Selama ini aku selalu salah paham padamu. Ini rumah sakit. Jika kalian ingin bersandiwara, pergilah ke tempat lain. Kalau begini terus, aku akan panggil satpam. Tidakkah kalian dengar Mian menyuruh kalian pergi? Pei shouting. Di antara kita sudah terlalu banyak masalah dan rasa sakit. Kita tidak mungkin bersama lagi. Hanya Shen-Yan yang selalu ada mendampingiku dan percaya kepadaku. Jadi kami akan segera bertunangan. Hanya Shen-Yan yang selalu berada di sisiku, menemaniku, dan mempercayaiku. Karena itulah, kami akan segera bertunangan. Maaf jika aku mengganggu. Shouting. Maafkan aku telah memanfaatkanmu. Aku ini kakakmu? Siapa lagi yang akan menolongmu jika bukan aku? Pei Shouting mengajakku ke keluarga Pei untuk bicara. Kamu tidak boleh bertunangan dengan Mian. Kita belum resmi bercerai. Tuan Muda Pei lupa? Kalau Kiao Wan sudah lama menghapus identitas Jiang Mian, statusmu saat ini adalah duda. Itu semua karena kamu membohongiku. Jelas-jelas Mian belum tiada. Jatuh dari lantai 4. Beruntung sekali, dia tidak sampai tiada. Aku bisa saja membatalkan pertunangan, asalkan kamu dengan Kiao Wan memutus hubungan selamanya. Mengenai kasus penculikan ibuku, kamu mengetahuinya. Wan adalah penyelamat di keluarga Pei. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa? Kalau tidak bisa, ya sudah lupakan saja. Aku pergi dulu. Apakah itu permintaan dari Mian? Kamu pikir dia masih peduli padamu? Sampai sekarang kamu masih mengira kalau kasus penculikan itu dilakukan oleh Mian hingga menghabisi satu-satunya kerabatmu, benarkah? Apa kamu masih menganggap Kiao Wan sebagai pahlawan yang melindungi ibumu? Begitu? Kalau bukan, lalu siapa? Aku sudah menyelidikinya berkali-kali. Sepertinya kamu sudah kehilangan akal sehat. Apa kamu benar-benar percaya kalau Mian sanggup melakukan hal semacam itu? Kamu adalah pria yang dicintai Mian selama bertahun-tahun. Apa kamu sungguh percaya Mian akan menghabisi ibu dari suaminya sendiri? Aku pun tidak ingin mempercayainya, tapi semua bukti mengarah pada Mian, termasuk sidik jari di atas pisau itu. Kamu begitu angkuh berdiri di sini,
mengatakan semua omong kosong ini, karena kejadian ini tidak menimpa dirimu sendiri. Jadi, kamu langsung menyalahkan Mian Mian begitu saja, ya? Kiao Wan Wan dan Mian Mian berada di tempat kejadian. Apa Anda pernah menyelidiki Kiao Wan Wan? Singkatnya, ini karena Anda tidak percaya pada Mian Mian, sehingga apapun yang dikatakan Kiao Wan Wan akan Anda percaya begitu saja. Jika ingin kami membatalkan pertunangan ini, tunggulah sampai Anda sadar baru bicara. Kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Kalau sakit, pergilah ke dokter. Kenapa kamu malah mengatakannya padaku? Semenjak kejadian yang menimpamu itu, setiap hari aku terus bekerja keras tanpa henti hanya untuk memati rasakan diriku. Aku sangat senang karena kamu sudah kembali. Jangan katakan itu padaku. Kita tidak mungkin bersama lagi. Pergilah ke dokter sendiri. Mian Mian, Mian Mian. Pei shouting. Apa kamu tidak kekanak-kanakan? Cepatlah bangun. Pei shouting. Pei shouting. Pei shouting. Bangunlah. Pei shouting. Pei shouting. Bangun. Mian Mian. Ternyata itu benar kamu. Ternyata itu benar kamu. Syukurlah, ini bukan mimpi. Mian Mian. Kejadian di masa lalu adalah kesalahanku. Pukullah aku, makilah aku. Tapi kumohon jangan tinggalkan aku, bolehkah? Semenjak kamu tertimpa musibah itu, hari-hariku terasa sangat menyiksa. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi, bolehkah? Kumohon maafkan aku sekali ini saja, bolehkah? Aku memohon padamu. Halo Jiang Mian. Aku tahu Shouting ada di sampingmu, tapi Shen Yan ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin dia celaka, segera tinggalkan dia. Oh iya, jika kamu berani memberitahu Shouting, aku akan segera menghabisinya. Kamu mau? Ada apa, Mian Mian? Apakah terjadi sesuatu? Atau ada bagian tubuhmu yang merasa tidak nyaman? Mian Mian, kumohon beri aku satu kesempatan lagi, bolehkah? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Ingin berdamai dengan Pei shouting? Atau ingin Shen Yan tetap hidup? Pilih salah satu. Aku dan Shen Yan sudah bertunangan. Sebaiknya kita tidak usah bertemu lagi. Mian Mian, bisakah Anda memberiku satu kesempatan lagi? Shouting, aku dengar penyakit lambungmu kambuh lagi, makanya aku segera datang kemari. Lekaslah istirahat. Wan Wan, aku sangat berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan ibuku, tapi aku sama sekali tidak memiliki perasaan padamu. Tolong jaga martabatmu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku hanya mengkhawatirkanmu saja. Katakan padaku, Shen Yan. Itu? Di dalam hati Nona Jiang, hanya ada Shen Yan saja. Berhentilah menyiksa dirimu sendiri. Mian Mian, katakan. Apakah hubunganmu dengan Shen Yan? Itu benar adanya. Iya. Aku tidak punya perasaan padamu. Hubungan kita benar-benar sudah berakhir. Hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Meskipun aku tidak mempermasalahkan urusan ibuku, Benar. Jangan bertanya lagi. aku akan pergi menemui Jiang Mian. Kamu puas sekarang? Di mana Shen Yan? Sudah kukirimkan kepadamu, pergi saja sendiri. Jiang Mian, aku akan membuatmu tidak akan pernah kembali. Patuhlah sedikit. Jika tidak, aku akan menghabisimu. Siapa yang mengirimmu? Pei Shouting atau Kiao Wan Wan? Aku akan memberimu harga 2 kali lipat. Bukan urusanmu. Jika masih banyak bicara, aku akan menghabisimu sekarang juga. Shen Yan, kamu tidak apa-apa?
Benar-benar mengharukan ya. Rasanya aku ingin memberikan tepuk tangan untukmu. Sepertinya kamu masih lebih memedulikan Shenyan ya. Ternyata kamu benar-benar datang seorang diri. Aku bahkan merasa ingin bertepuk tangan untukmu. Sepertinya kamu memang lebih memedulikan Shenyan. Kamu benar-benar berani datang ke sini sendirian. Xiao Wan, mengapa kamu begitu kejam? Masalah ini hanya antara kita berdua. Mengapa kamu harus melibatkan orang lain? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Sudah dianggap tiada. Untuk apa kamu kembali lagi? Susah payah aku membuat hanya ada aku di sisi Shouting. Kamu sangat licik. Aku sudah hampir berhasil. Tapi kamu kembali dan malah menghasut Shenyan untuk menemui Shouting. Kamu telah melenyapkan anakku? Apa ada orang yang lebih kejam darimu? Anakmu itu tiada karena kesalahanmu sendiri? Apa hubungannya denganku? Lagi pula, dulu Shouting sendiri yang rela menggunakan benih rendah darimu itu untuk menyelamatkan nyawaku. Itu adalah sebuah keberuntungan bagi anak haram itu. Aku akan membuatmu menebus nyawa anakku. Jangan bermimpi. Dulu saja kamu tidak bisa melawanku. Sekarang apalagi itu mustahil. Apakah orang lain hidup atau tiada? Apa peduliku? Apalagi hanya seorang anak haram. Yang aku inginkan hanyalah posisi Nyonya Muda Pei dan kekayaan keluarga Pei yang tak ada habisnya. Kamu benar-benar sudah gila. Kalau aku gila memangnya kenapa? Kamu dan anakmu itu hanya akan menjadi batu loncatan bagiku. Ah, benar. Masih ada Nyonya Tua Pei itu. Bukankah dulu dia berpikir aku tidak pantas untuk Shouting? Tapi akhirnya dia pun tetap tiada di tanganku sendiri. Kamu tidak melihatnya? Aku menusuk tubuhnya berkali-kali saat itu. Dia terus merintih kesakitan sambil memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Itu kamu. Aku ingat semuanya sekarang. Satu-satunya kesalahan adalah Pei Shouting datang terlalu cepat. Aku tidak sempat menghabisimu. Jadi aku terpaksa terburu-buru, menusuk diriku sendiri 2 kali, lalu menyerahkan pisau itu ke tanganmu. Sekarang kamu sudah ingat? Itu kamu. Aku sudah mengingatnya. Percuma saja kalau kamu ingat. Siapa suruh kamu dulu tak berdaya? Tapi tidak masalah juga jika sekarang kamu tahu. Lagi pula, sebentar lagi kamu akan tiada. Xiao Wan. Shouting. Dengarkan penjelasanku. Dasar wanita kejam, kamu menghabisi ibuku lalu menjebak Jiang Mian, dan sekarang kamu masih ingin mencelakai orang lain. Itu semua karena aku mencintaimu. Memangnya kamu layak? Kenapa? Sekarang kamu baru menyalahkanku? Kenapa dulu tidak percaya pada Jiang Mian, tapi malah cuma percaya padaku? Tutup mulutmu. Sekarang kamu menyalahkanku? Kenapa dulu kamu tidak percaya kepada Jiang Mian, dan hanya percaya padaku? Diam kamu. Pei Shaoting. Pelaku sebenarnya yang mencelakai Jiang Mian, sebenarnya adalah kamu sendiri. Tunggu apa lagi? Cepat habisi dia. Hentikan. Karena aku tidak bisa memiliki orang yang kucintai, maka kalian semua lebih baik lenyap saja dari hadapanku. Pei Shouting, kamu tidak mungkin berniat untuk melepaskannya begitu saja sekarang, kan? Shouting. Apa kamu sungguh tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Sekarang aku hanya berpikir bahwa kamu sudah gila. Wanita kejam Jiang Mian ini, beraninya dia menghancurkan semua yang telah kurencanakan dengan matang. Aku akan menghabisimu. Mian. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Jangan cemaskan aku lagi. Wanita hina ini sungguh beruntung bisa selamat ya. Kamu tidak apa-apa. Ada yang terluka.
Sepertinya aku tetap tidak punya kesempatan. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini kakak akan bersenang-senang denganmu. Kamu berani merundungku? Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, kamu memang layak dirundung. Kak, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan, hah? Kudengar kamu sangat kejam. Entah kakak ini bisa memberimu pelajaran atau tidak. Di hidupmu kali ini, jangan harap kamu bisa keluar dari sini. Aku salah, aku mengaku salah. Aku tidak akan berani lagi melakukannya. Sayang, ayo makan. Masakan hari ini sepertinya ada kemajuan. Tentu saja, karena aku memasak setiap hari. Makanlah ini. Makan yang ini enak sekali. Sayang, anak pertama kita menangis lagi. Bisakah kamu pergi melihatnya? Bukankah kita sudah sepakat untuk menebus kesalahanmu? Bahwa semua pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawabmu? Tentu saja, itu termasuk menjaga anak. Lagi pula, bayi kita selamat dan tiada masalah. Tapi kamu malah tidak memberitahuku. Kamu pantas dihukum. Aku datang lagi untuk numpang makan, sekalian mencari apakah ada kesempatan untuk menggantikan posisi Presiden PI. Tentu saja boleh. Jika sikapnya tidak baik, kamu bisa melakukannya kapan saja. Kami berencana untuk memiliki anak kedua. Ayo, makan sayurnya, makanlah.